Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen dan Perilaku Organisasi ya. Hari Rabu tanggal 30. Mungkin kalau kita pakai kemarin ini ya, rencananya kayaknya mau libur ya, tapi kita akhirnya ended up masuk ya. Nggak apa-apa lah. Kita ikutin jadwalnya. Kemudian nanti kalau sepertinya karena ini ya, untuk kalender akademiknya ini ada mengalami kayak semacam maju gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada informasi, kalau rencana sih kemarin insya Allah kayaknya UASnya di bulan Februari, tapi kurang tahu juga sih informasi nanti. Oke, untuk mata kuliah kita manajemen perilaku organisasi hari ini, nanti agenda hari ini kita akan membahas terkait topik untuk pertemuan hari ini, kemudian nanti di akhir kalau misalkan masih ada waktu, kebetulan kemarin teman-teman yang kelas B belum saya bahas ya yang untuk penugasan sebelumnya. Nanti insya Allah kalau ada waktu nanti kita coba bahas gitu. Oke, langsung saja saya share screen dulu sebentar. Oh iya, sama ini ada informasi untuk rekan-rekan rencana dari Ibu Sarah kemarin beliau ada ini ya teman apa semacam webinar gitu dengan pengisi acara dari luar dari perusahaan. Kebetulan beliau kemarin mencarikan ya apa namanya dari Tokopedia, rekan beliau dari Tokopedia. Insya Allah nanti kalau misalkan sesuai planning, Bu Sarah kan mau mengadakan acara seminar untuk jadi di pertemuan akhir di 15 teman-teman itu kan waktunya untuk review ya, kayak untuk persiapan untuk UAS aja sih. Kemudian nanti beliau mau menginformasikan, kalau nggak salah sih kemarin saya dapat info sih, saya udah memberitahu belum ya? Kayaknya kalau kelas B udah ya kayaknya. Waktu itu hari Rabu juga sih, yang rencana tanggal 15 insya Allah. 15 Januari nanti teman-teman ada semacam webinar. Nah nanti silakan teman-teman untuk mengikuti karena nanti habis acara webinar teman-teman ditugaskan untuk membuat rangkuman dari acara tersebut. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Nanti kita ikutin aja planningnya. Menarik kok dari Bu Sarah idenya. Jadi sudah didatangkan apa narasumber dari luar. Jadi teman-teman misal mungkin nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen diketahui lebih lanjut terkait Tokopedia, mungkin kebetulan nanti ada narasumbernya, nanti bisa ditanyakan langsung. Jadi biar apa ya istilahnya untuk menambah wawasan teman-teman terkait dunia kerja secara realnya seperti apa gitu. Tapi di apa namanya salah satu perusahaan ya, malah perusahaan apa sudah levelnya ini ya nasional ya. Tuh. Oke, saya lanjut ke materi. Mungkin di layar teman-teman mahasiswa sudah terlihat ya untuk materi kita hari ini. Eh, Materi kita adalah terkait konflik dan negotiation ya. Jadi kita bahas terkait negosiasi dan juga konflik dulu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, mahasiswa mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan perilaku kelompok dan sistem organisasi ya. Jadi setelah UTS kita lebih fokus kepada kelompok dan sistem organisasi. Sedangkan sebelum UTS kita mungkin lebih fokus kepada individunya sendiri. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis the individual, the group, the organization system in a real work environment. Jadi di sini saya kaitkan dengan ketika teman-teman di akhir mungkin ya setelah perkuliahan, setelah pembahasan topik biasanya saya sertakan salah satu video. Sebenarnya nggak selalu real work ya, tapi lebih kepada real environment ya, dimana beberapa video memang ini ya nggak selalu di dunia kerja, tetapi di apa lingkungan sosial yang sebenarnya maksud saya. Teman-teman kadang-kadang saya suruh untuk ini ya, saya tugaskan untuk menganalisis suatu video, kemudian nanti
harapannya ketika di akhir juga ya, di akhir perkuliahan, alhamdulillah Bu Sarah sudah mencarikan narasumber dari orang yang benar-benar di dunia kerja juga. Nanti harapannya untuk sharing juga ke teman-teman semua. Seperti itu. Untuk sub JPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan terkait konflik dan juga negosiasi. Materi pokok kita nanti kita bahas terkait konsep konflik, kemudian proses konflik itu sendiri, kemudian konsep negosiasi, dan proses negosiasi. Nah, ini kita masuk ke chapter 14 atau chapter 14. Di sini kita bahas terkait konflik dan juga negosiasi ya. Di buku masuk ke bab 14. Oke, langsung saja kita masuk konflik. Apa itu konflik? Konflik ya merupakan sesuatu kondisi ya ketika ada ini pertentangan, fokusnya ada di pertentangan atau ketidakcocokan, bisa dikatakan juga disagreement ya, perselisihan ya. Kondisi-kondisi di mana terjadi aktivitas-aktivitas yang tidak bersesuaian. Nah, ketika konflik ini terjadi, ini bisa kita katakan bahwa konflik itu mulai dari yang mungkin istilahnya hal-hal yang bersifat sederhana, kecil itu, ketidaksepahaman atau ketidakcocokan hanya levelnya kecil atau halus gitu ya, sampai kepada konflik yang mungkin bisa kita katakan itu terang-terangan atau mungkin menimbulkan perseteruan yang kurang sangat tidak baik lah istilahnya kalau kita kita lihat itu nggak baik. Dari mulai kita lihat mungkin hal-hal yang sederhana, tidak sepaham dalam kaitannya mungkin pendapat ataupun tujuan atau mungkin cara menginterpretasikan fakta atau hanya ketidaksepakatan kecil itu pun sudah dikatakan bisa masuk konflik ya. Apalagi yang mungkin signifikan ya sampai timbul perseteruan yang secara fisik bisa menyakiti salah satu atau mungkin kedua belah pihak. Mungkin rekan-rekan dari mahasiswa bisa memberikan contoh konflik seperti apa. Di sini saya juga ini ya mencoba ini ya mengcover dari masukan atau saran dari rekan-rekan mahasiswa di mana teman-teman memberikan saran untuk kalau bisa ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi istilahnya tidak terlalu searah ya, kita kayak diskusi aja sih gitu. Jadi biar maksudnya semuanya hanya didominasi ya, nggak hanya saya yang mendominasi kelas, tapi di sini harapannya teman-teman juga diperbolehkan tentunya malah sangat di support untuk bisa involve atau terlibat langsung di dalam kelas. Jadi mungkin teman-teman ada bisa mencontohkan konflik yang lain, silahkan. Gak apa-apa loh. Kayak saya saya berikan istilahnya kayak kemarin ya, kayak kita belajar kemarin kan ada reward point, di mana saya mengapresiasi mungkin teman-teman bukan dari sisi mungkin kalau dari pekerjaan mungkin kan ada semacam kinerja ya. Nah, di sini saya reward teman-teman dari segi poin nanti kaitannya dengan nilai. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin menyampaikan masukannya terkait salah satu contoh konflik misalkan, ada yang bisa memberikan masukan? Seperti apa mungkin gambaran lain? Konflik? Ada? Saya lebih prefer ini ya ke teman-teman mahasiswa biasanya untuk open mic ketika misalkan saya ajak untuk diskusi silahkan langsung open mic aja, langsung pertanyaan apa yang saya ajukan silahkan langsung dicoba aja gitu. Soalnya saya cuma ini ya pakai satu single screen, jadi istilahnya full screen yang ada di layar rekan-rekan mahasiswa ya itulah screen saya gitu. Karena kemarin ada ya, jadi menyampaikan pendapatnya lewat chat gitu, kebetulan oke fine, itu ada bunyinya, ada notifikasinya, tapi kan saya nggak switch layar gitu, layarnya cuma single, jadi ketika full screen di teman-teman mahasiswa, ya itulah layar saya juga. Tuh, jadi saya prefer ke teman-teman, itu kayak ketika kita waktunya memang diskusi, maksudnya saya pengen melibatkan teman-teman, silahkan disampaikan saja. Kalau Konflik misalkan kepribadian, Bu.
Nah, ini Mbak siapa? Dea. Mbak Dea. Oke. Misalkan seperti apa Mbak konflik kepribadiannya? Bisa diceritakan? Misalnya nih Bu, saya nih orangnya introvert. Terus Oh, misalnya Laras Julia itu orangnya ekstrovert. Terus saya dianggap kayak kan pendiam gitu Bu, jadi sombong atau gimana. Terus apa namanya? Ya udah gitu Bu. Oh, oke. Ada Menarik. jadi ada kesalahpahaman antara karakter saya sama karakter Laras gitu misalnya Bu. Oke, menarik. Oke. Mbak Dea tolong ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Oh iya Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Gak apa-apa, it's okay loh. Saya lebih apa ya? Mungkin kadang-kadang nanti nggak apa-apa nanti ketika saya menyampaikan materi nanti ada kok ketika saya pengen teman-teman untuk menyampaikan contoh-contoh gitu. Kadang-kadang karena kebetulan materi kita terkait kehidupan sosial kita ya banyak lebih kepada materi terkait sosial. Jadi teman-teman ceritain aja pengalaman gitu nggak apa-apa, it's okay. Karena kenyataannya kita ketika di dunia nyata kita nggak terlalu teoritikal. Teori ini kan hanya sebagai panduan ya, acuan untuk kita melangkah. Tetapi ketika kita dihadapkan dalam kondisi nyata, tentunya kita kadang-kadang juga perlu penyesuaian ya, nggak selalu full harus sesuai teori juga. Oke, ada teman-teman yang lain mau memberikan masukan? Kalau nggak kita lanjut dulu. Saya Bu. Oke, silahkan Mbak. Jadi mungkin contoh lain? salah satu contohnya kan konflik ini kan perdebatan atau ketidakcocokan pendapat sendiri. Jadi misal contohnya itu saya beri contoh perdebatan saat para pengurus organisasi itu tuh memilih anggota Bu. Biasanya kan kalau organisasi atau panitia kan dipilih oleh orang-orang yang terdahulu. Nah mereka tuh saling berdebat Bu, saling ada konflik. Misal ada mahasiswa A daftar, si kakak kelas yang satu itu nggak setuju karena dia misal kurang dalam inisiatifnya gini-gini. Nah akhirnya mereka nanti berdebat dan di situ tercipta konfliknya Bu. Kayak misal si ini setuju, si ini nggak setuju, kenapa? Lah nanti baru diselesaikan gimana hasilnya akhirnya gitu Bu. Oke, ini Mbak siapa? Wiwit Bu. Oke Mbak Wiwit, silakan ya nama sama NIM-nya ya. Saya soalnya cuma saya tulis manual. Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Oke, ada lagi yang lain? Nggak apa-apa sih, nanti masih ada lagi kok. Tenang aja. Saya lebih kayak gitu aja ya. Jadi maksudnya biar mungkin nggak terlalu boring juga. Kalau misalkan dari saya, teman-teman pasti udah ngantuk gitu. Mungkin stylenya probably the same ya. Jadi nggak tentunya sesuatu hal yang belum tentu ngena juga ke teman-teman karena kan cuma dari saya aja. Kalau gini kan teman-teman juga bisa ngambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi lebih kalian lebih punya hands on experience ya. Jadi teman-teman berinteraksi langsung gitu. Oke, ada yang lain atau saya lanjut dulu? Belum? Oke, kita lanjut dulu ya. Gak apa-apa nanti masih ada lagi kok. Kita lanjut dulu. Di sini dalam kaitannya konflik biasanya sebenarnya dalam teori konflik ini kebetulan di buku itu ada kita pakai kalau di buku karena kebetulan bukunya kalau yang bahasa Indonesia teman-teman lihat itu dia masih pakai ada teori yang konflik tapi yang tradisional. Kebetulan kita pakai bukunya udah yang baru. Saya nggak terlalu ambil ya yang tradisional jadi saya lebih ambil yang ke kontemporer yang teori modern saat ini aja langsung. Di sini lebih difokuskan untuk mengklasifikasikan jenis konflik berdasarkan pengaruhnya. Di sini ada dua. Kita lihat di sini ada konflik yang sifatnya fungsional. Fungsional di sini perselisihannya sifatnya itu sehat. Jadi konflik antara baik individu atau kelompok di sini masih dalam level yang tidak akan mengganggu dalam proses untuk pencapaian tujuan kelompok. Jadi justru malah harapannya dengan adanya konflik tersebut akan meningkatkan kinerja dari kelompok tersebut dan harapannya konflik tadi justru malah nanti konstruktif, membangun sifatnya, bukan malah merusak. Nah, kemudian ada pula konflik yang disfungsional. Disfungsional di sini sudah tidak sehat lagi. Jadi tidak jarang konflik ini
ya sama sih levelnya ketika konflik itu kita pasti bicara baik itu individu atau kelompok, tetapi di disfungsional di sini apa ya kita bisa katakan dia sudah levelnya merusak, menghalangi kinerja kelompok dalam mencapai tujuan. Jadi disfungsional ini justru malah kayak semacam meng-create ya, menciptakan suatu gap gitu. Ya kamu, saya gitu loh. Maksudnya di sana bukannya malah kita fokus nanti bagaimana kepada hasil akhir apa namanya ketika itu konflik apa namanya kalau misalkan kita itu dalam satu diskusi gitu ada apa harapannya tadi ya misalkan dalam pemilihan gitu ada sesuatu hasil yang diharapkan di sana justru malah mengkotak-kotakkan atau membagi dalam satu segmen yang siapa yang cocok siapa yang enggak dan itu perseteruan itu justru malah akan berlanjut dan mungkin bisa apa ya kita katakan agak parah juga sih. Mungkin saya bisa salah satu mau ada teman-teman yang bisa menyampaikan contohnya ada yang fungsional itu seperti apa, yang disfungsional seperti apa? Ada yang sudah dapat maksudnya dapat maksud contohnya seperti apa? Atau saya beri contoh dulu. Apakah ada? Untuk yang fungsional, tadi kan kita bahas konflik secara umum. Ada dua teman kita yang kasih contoh. Nah, nanti kalau misalkan ada silahkan ya kalau ada yang mungkin dari teman-teman, even kalian tadi mungkin sudah menjawab, silahkan saya perbolehkan. It's okay, ini kan open discussion ya, di mana semua semua mahasiswa saya beri kebebasan untuk bisa menyampaikan apa namanya pendapatnya. Nah, di sini apakah ada yang sudah dapat mungkin gambaran yang konflik fungsional seperti apa, yang disfungsional seperti apa? Apakah ada? Sudah dapat maksudnya gitu? Kalau belum saya contohkan dulu ya mungkin dapat gambaran. Kalau fungsional di sini mungkin teman-teman seperti kayak ini. Saya contohkan di sini. Nah, debat tapi debat di sini untuk satu apa ya penentuan misalkan kayak kita rapat gitu ya di dalam rapat mungkin tentunya akan ada perbedaan pendapat ya misalkan di sini kebetulan ini apa namanya cara paling efisien untuk meningkatkan produksi ya nah di sini biasanya ada beberapa pandangan meningkatkan efisiensi kadang-kadang mungkin punya inisiatif masing-masing nah di sana meskipun kita berbeda ini tidak hanya fokusnya efisiensi ya mungkin ada permasalahan juga ya ketika di apa namanya mungkin di suatu divisi ataupun di departemen kita adakan rapat atau di organisasi atau kelompok lah kita adakan rapat atau debat di sana maksudnya untuk mencari solusi terbaik membahas pandangan-pandangan masing-masing setiap orang tentu boleh seperti saat ini ya kita boleh menyampaikan pendapat masing-masing tetapi ending-endingnya masih sehat itu dalam artian nanti kita fokus ke tujuannya yaitu misalkan ini fokusnya tadi mencari efisiensi produksi meskipun nanti tentunya mungkin di akhir ada ya semacam ketika kita meskipun kita pakai brainstorm semua orang bisa menyampaikan pendapat tentunya kan nanti akan kita filter lagi ya kita bentuk prioritas mana ide atau pandangan yang istilahnya mendapat vote atau support yang lebih banyak ya biasanya ada ya nanti terus kita prioritaskan mana yang akan menjadi pilihan gitu nah di sana nanti kita fokus lagi ketika kita fungsional itu ketika kita nanti dapat hasilnya, entah itu yang pro ataupun kontra dengan pendapat tersebut, harapannya semua akan kembali lagi ke satu tujuan. Di mana ketika di sini minta untuk cara paling efisiensi ya, kalau memang cara itu yang ditentukan, atau mungkin tadi ya, ada salah satu contoh teman kita tadi ya, Mbak Wiwit tadi misalkan pemilihan ya, pemilihan kita milih itu kandidat, misalkan siapa yang jadi ketua, nah kita sudah dapat nih kandidatnya misalkan si A dapat kandidatnya. Nah, nanti meskipun tadi ada berbagai anggota, meskipun tadinya akhirnya nggak milih A, tapi hasilnya vote-nya itu keluarnya A, semua orang akan tetap mendukung kinerja A tersebut. Jadi kinerja kita tetap fokus di dalam kelompok atau organisasi itu nggak akan terpecah
semua kinerjanya tetap fokus, hanya saja prosesnya aja sih yang kita mungkin ada perbedaan konflik di dalamnya, tetapi nanti kita fokus tetap meningkatkan kinerja. Di mana nanti kalau misalkan tadi hasilnya bukan vote ya, bukan pilihan, bukan orang maksudnya, tapi proses di sana semua orang tetap mendukung proses itu supaya berjalan maksimal gitu. Ataupun kepemimpinan juga kita dukung kepemimpinannya supaya kinerja dari kepemimpinan tersebut tetap optimal gitu. Jadi bukan malah mengkotak-kotakan. Kalau disfungsional itu sudah tidak sehat. Mungkin teman-teman bisa temukan ketika mungkin ini ya konfliknya mungkin yang signifikan parah mungkin ya kalau terlihat sangat ini ya kadang-kadang teman-teman bisa lihat kalau apa kayak football fans club ya apa sepak bola yang ini ya apa tim sepak bola itu kadang-kadang sampai disfungsionalnya mungkin ini ya konfliknya sampai mungkin fans apa dengan fans apa gitu sampai kadang-kadang ricuh atau mungkin kadang-kadang ada ya apa namanya jadi kadang-kadang di partai politik atau mungkin pas kita pemilihan ya pemilu ataupun pemilihan itu kadang-kadang misalkan saya pro dengan partai ini yang tidak pro itu kan kadang-kadang bisa sampai menimbulkan kericuan ya istilahnya hanya karena apa ya mereka hanya merasa apa ya mungkin di sana kayak kita yang dulu ya, apa ada materi terkait di mana kita punya tendensi untuk menjadi bagian dari ini ya, salah satu kelompok gitu. It's okay, tapi bukan berarti terus hanya karena perbedaan pilihan itu mengkotak-kotakan. Oh, saya pro dengan misalkan partai apa atau saya pro dengan tadi kebetulan pemilihan misalkan pemilihan kandidat saya pro dengan kandidat A, ada lagi yang pro dengan kandidat B. Kemudian ya pilihan kamu ya kamu, saya gitu. Padahal ketika nanti misalkan siapapun yang hasil akhirnya keluar, si apa namanya anggota dari kelompok atau organisasi tadi tidak akan mendukung kinerja yang ketua yang terpilih gitu. Nah, disitulah mulai tidak sehatnya, disfungsional. Jadi ketika ada yang terpilih, nanti dia nggak akan mendukung kinerjanya. Jadi masih ada konflik internal gitu loh. Di dalam mungkin entah itu individu ataupun kelompok dia tidak suka. Jadi kalau misalkan eh, kebetulan si ketua tadi yang mengajukan yang sudah menjabat misalnya yang dipilih dia punya program-program apa gitu yang jadi anggota dari kelompok tadi tidak akan mendukung karena nggak pro gitu. Nah, di sanalah tidak sehat atau disfungsionalnya seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa udah dapat gambaran kalau yang fungsional seperti apa, kemudian disfungsional seperti apa. Nah, adakah yang bisa memberikan contoh yang lain mungkin dari teman-teman dapat gambaran yang lain? Saya ada, Bu. Silahkan. Ada, Mas? Mas siapa? Iya, Bu. Boleh. Silahkan. Rian. Mas Rian, silahkan. Nggak apa-apa, salah ya, Bu? Nggak apa-apa, silahkan. Nggak apa-apa. Kan open discussion. It's okay. Paling untuk contoh konflik fungsional. Oke, silahkan. Dicoba dulu. Paling mencontohkan di sebuah perusahaan, misalkan katakanlah perusahaan Indofood, mie Indomie gitu, Bu. Nah, perusahaan tersebut itu mempunyai divisi yang namanya marketing gitu, Bu. Nah, di marketing itu sendiri itu mempunyai manajer marketing serta anggota tim marketingnya. Nah, terus di salah satu anggota tim marketing tersebut itu mempunyai pendapat bahwa untuk strategi marketing mie Indomie ini pengen sampai ke tahap internasional mancanegara gitu, Bu, ke luar negeri. Nah, beberapa anggota tersebut memiliki pendapat bahwa mending strategi marketingnya tersebut itu mencakup di Indonesia aja gitu, mending diefisiensikan aja di Indonesia. Ada konflik. Ya biar laku di dalam dulu baru keluar. Nah, mungkin untuk jalan keluarnya itu nanti si manajernya tersebut itu membuka FGD, forum group discussion atau meeting di marketing tersebut untuk membandingkan secara terbuka mana yang lebih baik strategi marketingnya, apakah sampai ke internasional atau mending di Indonesia aja gitu, Bu. Oke, menarik. Gitu. Terus, ketika fungsional berarti hasilnya harus tetap ini ya, Mas. Gimana, Bu?
hasil akhirnya berarti harus tetap fokus ke gimana? Oke, masih bingung. Nah, jadi benar sih yang disampaikan Mas Rian bahwa kita mungkin tadi ada konflik ya, mungkin cuman ditambah closingnya aja. Jadi ketika nanti meskipun tadi ya kita perbedaan apa namanya cara mau ini ya ekspansi marketing ya. Nah di sana Betul. mungkin tambahan dari saya mungkin ini meskipun nanti mungkin ada FDC kita open ya for apa namanya semacam ini ya apa namanya diskusi secara terbuka, tetapi nanti kita tetap fokus ya tujuannya bahwa di sana kita akan berusaha melakukan ekspansi, cara ekspansi yang mana yang terbaik buat kita gitu ya maksudnya. Iya, Nah betul Bu. kita tetap fokus ya, which is meskipun baik itu mau kita levelnya nasional ataupun internasional, harus tetap kita mendukung tujuan dari perusahaan untuk meningkatkan Iya, ekspansi gitu. untuk meningkatkan ekspansi. Oke. Betul Bu. Sip, terima kasih Iya, Mas Rian. Oh, Mas Rian nama sama sama-sama. NIM-nya ya. Tolong ya di Baik. apa di chat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Bu, Silakan. mau yang disfungsional. Oke, Mas siapa ini? Mas Rian juga, Bu. Oh iya Mas Rian. Satunya Mas Rian Aditya ya kalau nggak salah. Iya, saya iya. Rian Aditya. Kalau yang contoh disfungsional itu, misalkan di divisi suatu perusahaan, katakanlah 3 orang, terus si A ini ngomongin si B di belakang, si B juga sebaliknya ngomongin A di belakang. Oke, iya menarik itu. Satu sama lain, terdengar satu sama lain, terus akhirnya mau mengerjakan suatu project jadi nggak enakan, jadi nggak mau. Oke. Ya, Ada konflik. karena omongan di belakang itu, Bu. Itu. Oke, bisa. Jadi ini juga ya, Mas Rian Aditya, tolong ya nama sama NIM-nya ya. Oke. Yep. Terima kasih. Ya, ada juga ini contoh menarik juga. Ketika konflik disfungsional nggak selalu yang mungkin secara ini ya fisik berseteru gitu ya. Kayak kalau kemarin kalau di kelas A dicontohkan kayak ada tawuran gitu. Atau mungkin sesuatu hal yang kalau tadi ini ya saya kalau sepak bola itu kan biasanya agak ricuh ya ketika kita nggak pro sama tim tertentu. Nah, ini ada juga yang contohnya mungkin lebih dari agak halus ya. Jadi ada rasa tidak suka, menarik juga. Jadi ada konflik tetapi konfliknya mungkin tidak secara fisik terlihat ya, tapi ada rasa tidak suka, kemudian dia di baliknya mungkin ya kayak membentuk gap gitu ya, di mana nanti istilahnya hal itu tentunya juga ini ya disfungsional juga karena kita nggak akan hal itu kadang-kadang menimbulkan ini ya konflik juga di mana tidak akan mendukung kadang-kadang kinerja gitu, di mana nantinya kalau misalkan ya kebetulan di belakang mungkin membentuk grup sendiri yang misalkan ya tidak pro misalkan dengan kepemimpinan ataupun dengan biasanya mungkin lebih ke kepemimpinan ya ataupun kaitannya pendapat ataupun dengan biasanya membentuk gap yang dia istilahnya tidak setuju dengan entah itu orang atau individu ya di sana tentunya akan mengganggu ya kinerja kelompok. Padahal di situ maksudnya adalah ketika kita di dalam organisasi atau kelompok, tentunya harapannya kita kohesif ya, saling mendukung satu sama lain gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi yang lain? Atau mungkin kita lanjutkan dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Karena belum ada, saya lanjut dulu. Oke, kita masuk di dalam konflik. Di sini ada jenis-jenis konflik. Ada 3 jenis konflik. Tadi kalau kita lihat tadi yang menggunakan pendekatan kontemporer ya, ada 2 jenis. Yang ini ada pula jenis konflik yang dispesifikasikan tidak secara ini sih sebenarnya, tetapi lebih kepada mungkin secara umum sih. Jenis konflik secara umum dibagi kaitannya mungkin di dalam organisasi ada konflik tugas, di mana konflik ini berkaitan dengan konten dan tujuan pekerjaan. Jadi lebih kepada tugas atau pekerjaan itu sendiri ya. Kemudian ada konflik hubungan atau relationship ya. Di sini hubungan interpersonal. Nah, di sini mungkin kaitannya lebih kita mudah antara rekan ya teman-teman. Misalkan antara teman sekelas misalkan atau mungkin dengan rekan kerja misalkan kayak gitu ya interpersonal masing-masing. Kemudian ada pula konflik proses.
Proses di sini lebih kepada mungkin bagaimana pekerjaan diselesaikan. Jadi ini ya, apa namanya, kayak tadi ya, bagaimana cara efektif untuk misalkan melakukan produksi, efektivitas produksi yang lebih maksimal itu seperti apa gitu. Jadi kita menggunakan pendekatan yang lebih kepada di sini ini ya, lingkup organisasi ya secara umum, ada kaitannya dengan tugas atau tujuan, kemudian relationship hubungan, dan juga pekerjaan itu diselesaikan prosesnya gitu. Oke, kemudian saya masuk ke konflik. Di sini ada lokus konflik. Cara lain untuk memahami konflik ini dengan mempertimbangkan lokusnya atau kerangka di mana konflik itu terjadi. Jadi konflik ini kita bisa lihat berdasarkan ada spesifik kita tentukan ya. Kita juga membagi lagi konflik. Ada yang pertama konflik diadik. Diadik ini karena dari kata dia, di itu kan dua ya, dua orang ya di sini, dua orang. Kemudian ada yang levelnya antar kelompok atau intragroup konflik. Di sini antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian ada ini ya, intergroup konflik. Tadi intra berarti di dalam, maaf kalau yang tadi intra ya, intra itu berarti kita di dalam ya, di dalam satu tim itu sendiri atau kelompok. Kalau kita bilang inter berarti antara grup ya. Mungkin kalau di sini teman-teman lebih mudah ya, kalau dua orang mungkin hampir mirip dengan tadi ya, ketika antar teman gitu bisa ya. Kalau kita bahas intragroup mungkin dalam kaitannya kita misalkan contohkan kebetulan misalkan hima ya. Dalam satu hima mungkin ada ya, kadang-kadang tidak jarang namanya juga hubungan antar sosial, hubungan kita dengan orang lain tidak jarang mungkin ada crash gitu ya. Misalkan di dalam hima mungkin ada yang tidak bersesuaian pendapat di dalam himpunan mahasiswa, atau mungkin kelompok kayak kita membentuk kelompok untuk teman-teman diskusi tugas. Misalkan kebetulan kemarin kita ada tugas untuk ini ya, pernah ada tugas untuk menentukan pemimpin kepemimpinan. Nah mungkin karena hanya tokohnya kebetulan saya minta cuma satu aja ya. Nah di sana mungkin kan kita menentukan siapa yang dipilih, tokoh siapa yang akan dipilih. Nah di sana mungkin bisa ada ya sedikit konflik di dalam intragroup untuk menentukan tokoh mana yang akan diajukan untuk penugasan misalkan. Kemudian ada pula yang intergroup atau antar kelompok. Nah di sini mungkin dalam kaitannya nanti ada diskusi kelompok, tidak jarang mungkin ini ya, dari tadi misalkan masing-masing kelompok ketika saya berikan tugas untuk menentukan pemimpin. Nah tidak jarang mungkin masing-masing kelompok memperkenalkan semacam kandidat atau mungkin tokoh yang figur yang mereka pilih. Tidak jarang mereka mungkin menampilkan keunggulan masing-masing tokoh yang dipilih. Nah di sana mungkin sedikit ada konflik ya, di mana mungkin masing-masing tentunya punya gambaran perspektif masing-masing ya terkait penilaian terhadap tokoh tersebut. Apakah mungkin kadang-kadang ada yang menilai, oke, tokoh saya lebih baik untuk kelompok A misalkan, menilai tokoh yang diusung itu lebih baik. Kelompok B dengan tokohnya juga menilai hal itu lebih baik. Tidak jarang bisa menimbulkan konflik. Jadi antar tim ya di sini. Oke, kita masuk ke proses konflik. Di sini ada 5 tahapan konflik ya teman-teman. Ada dari mulai potensi pertentangan atau ketidaksesuaian. Jadi ada awal mula munculnya dulu. Kemudian nanti masuk ke dalam fase kesadaran dan personalisasi. Kemudian niat. Kemudian ada perilaku. Dan yang terakhir hasil. Kita bahas dulu yang pertama. Tahap pertama, potensi pertentangan atau ketidakcocokan. Di tahap pertama ini dari konflik, ini munculnya kondisi penyebab yang menjadi sumber peluang konflik itu. Nah, kondisi ini secara tidak langsung mengarah pada konflik. Nah, yang pertama ini kita akan bahas ada 3 ya kondisi yang mempengaruhi. Yang pertama ada komunikasi. Kemarin rekan-rekan sudah belajar ya bab terkait kebetulan chapter terkait komunikasi sendiri ya, di mana kita lebih jauh tahu bagaimana ada permasalahan seperti
kesulitan sematik, kemudian kesalahpahaman mungkin dalam penyampaian, kemudian ada noise, saluran komunikasi, informasi yang tidak memadai, dapat bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Mungkin rekan-rekan ada bisa memberikan contoh hal-hal pemicu konflik tapi karena pengaruh komunikasi. Ada? Kalau komunikasi itu kenapa misalkan? Sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, misalkan saya kasih contoh dari teman-teman ada yang bisa kasih contoh kalau komunikasi itu masalahnya kayak apa gitu yang bikin memicu konflik mungkin di teman-teman. Apakah ada dari teman-teman yang dapat insight atau gambaran kalau hanya masalah komunikasi itu bisa memicu konflik? Apakah ada dari teman-teman? Silahkan kalau ada, saya beri kesempatan. Apakah ada? Tapi kalau komunikasi mungkin bisa seperti ini kasusnya ketika teman-teman ini ya tidak jarang misalkan kita aja lah kondisi pandemi kita berkomunikasi tidak jarang kita mungkin diskusi atau mungkin rapat kebetulan kita rapatnya karena pandemi kita pakainya ini ya saluran komunikasinya video conference ya jadi kita pakai platform semacam entah itu Google Meet atau Zoom. Nah, kebetulan koneksinya di sana ada saluran komunikasi, ada masalah di dalam koneksinya. Jadi, kadang-kadang terimanya putus-putus, di mana ada salah satu informasi yang di situ tidak bisa kita dapatkan full. Nah, di sanalah mulai bisa ada muncul konflik ya, di mana nanti misalkan di situ kebetulan ketika rapat atau diskusi, akhir-akhir dari rapat atau diskusi kita harus menentukan suatu pendapat gitu. Nah, di sana padahal di awal itu dia sudah banyak penyampaian ya. Misalkan ada preferensi pendapat ada A, B, C dan D. Nah, di sana dengan berbagai alasan ya. Maksudnya kenapa ada pilihan A, B, C dan D dengan berbagai alasan disampaikan kebetulan rapatnya melalui online. Nah, ada masalah koneksi di mana mungkin bagian di tengah kebetulan ya di bagian B dan C-nya itu tidak bisa tertangkap dengan baik informasinya. Nah, sehingga menimbulkan ada kesalahpahaman ya di mana tentunya mungkin ketika ada ide yang lebih baik di pilihan B dan C tidak bisa ditangkap dengan baik di rekan-rekan yang akan menentukan pendapat di akhir. Alhasil mungkin menimbulkan mungkin ya yang tadinya mungkin solusi optimal itu ada di tengah. Nah, di sana ada kesalahpahaman mana dia ada hambatan komunikasi ya kebetulan mungkin masalah jaringan komunikasi ya di mana informasi tidak bisa diterima full atau penuh ya di sana. Kadang-kadang ada kasus-kasus serupa ya. Mungkin karena kita menggunakan media kebetulan salurannya bermasalah. Nah, di sana bisa juga mungkin teman-teman ada contoh lain? Ada kalau komunikasi mungkin? Ada lagi? Oke, kalau belum kita lanjut dulu ya. Nah, di sini nanti selain dari kaitannya pengaruh komunikasi, ada pula struktur dan juga variabel pribadi. Yang struktur ini biasanya kaitannya dengan ukuran kelompok, kemudian ada di sini ya tingkat spesialisasi atau tugas job desk penugasannya. Kemudian struktur di sini struktur misalkan di dalam kelompok atau organisasi ya teman-teman. Misalkan kayak kalau kayak di Hima, teman-teman kan ada strukturnya, apakah yang jadi ketua atau sekretaris dan sebagainya ya. Nanti kan biasanya ada strukturalnya. Kemudian ada kejelasan yurisdiksi, kompatibilitas di sini lebih kepada struktur-struktur di dalam satu kelompok ataupun organisasi. Nah, tidak jarang kalau di dalam struktur mungkin ini ya ada konflik dalam kaitannya ini ya. Bisa juga ini konflik paling besar kalau di sini diistilahkan ketika ini anggota kelompok yang lebih muda dan pergantian karyawan yang tinggi. Tidak jarang mungkin untuk organisasi-organisasi ya yang istilahnya levelnya sudah cukup besar di mana tidak jarang mungkin karyawannya kan banyak. Nah, di sana kan nanti ada juga ya peluang untuk pergantian karyawan. Jadi kadang-kadang turnover ya.
karyawannya itu tinggi, kemudian ada anggota kelompok yang lebih muda. Nah, tidak jarang ketika mungkin ya ada gap juga ya, age gap atau usia ya, gap usia gitu kadang-kadang sama ini ya mungkin teman-teman, pengalaman kerja ya kaitannya. Kalau misalkan yang kadang-kadang dari yang lebih senior, nah biasanya ada ya kadang-kadang menimbulkan perbedaan pendapat ya, kalau senior itu kan biasanya pengalamannya sudah lebih banyak. Misalnya punya pendapat yang preferensi seperti ini dengan kita bandingkan dengan rekan-rekan yang mungkin masih muda, yang pengalamannya masih kecil. Kadang-kadang ada sedikit ini ya, perbedaan pendapat di sana yang bisa memunculkan konflik. Nah, kalau yang lebih muda biasanya mungkin punya gambaran yang lain ya. Kadang-kadang kalau lebih muda pasti punya ini ya, gambaran. Mungkin kaitannya kalau kita bicara di dalam lingkup pekerjaan di organisasi, teman-teman mungkin nanti kalau misalkan PKL, kadang-kadang ini ya, kemarin saya ini ya dari kasus PKL di teman-teman kakak kelas kalian itu gini, gini Bu, kalau di PKL itu kadang-kadang gini, pegawainya itu mohon maaf ya, ada yang sudah lebih tua, jadi tidak familiar dengan IT gitu. Jadi agak susah Bu kalau misalkan harus mengajar. Nah, kadang-kadang kayak gitu, ada mungkin ya kaitannya usia. Mereka tidak familiar dengan IT misalkan dengan yang staff senior dibandingkan dengan mungkin staff-staff yang masih lebih muda, mereka sudah familiar. Nah, tidak jarang di organisasi ada juga ya yang meskipun organisasi itu mungkin berkecimpung kalau startup sih mungkin enggak ya, tapi lembaga pemerintah bisa ya biasanya. Kadang-kadang gitu ya, mereka yang sudah senior tidak terlalu paham terkait mungkin teknologi, yang lebih muda biasanya mereka karena sudah familiar ya, jadi lebih mudah kalau misalkan di apa namanya diberi apa namanya semacam sosialisasi kaitannya teknologi baru mereka lebih cepat gitu. Nah, kadang-kadang menimbulkan konflik ya karena kan perbedaan mungkin kondisi baik itu usia ataupun pengalaman gitu. Kemudian pergantian karyawan juga bisa. Pergantian karyawan yang tinggi di sini kaitannya ketika tadi ya lebih mungkin kaitannya sama pengalaman kerja kalau pergantian karyawan. Karyawan-karyawan yang mungkin masih apa namanya baru tadi ya, baru pengalaman sedikit. Ini kaitannya bukan ke usia tapi lebih kepada karyawan baru dan karyawan yang sudah tadi ya senior mungkin ya kaitannya yang lama gitu biasanya kalau mungkin senior di sana punya pengaruh yang cukup besar dibandingkan dengan apa namanya karyawan yang masih baru. Tidak jarang kadang-kadang mungkin ini ya bisa menimbulkan konflik ya di mana mungkin ada semacam kalau kita katakan ya kayak dominansi lah. Dimana kalau senioritas itu kan dia lebih tahu lapangan, lebih banyak ya pengalamannya seperti itu. Kalau misalkan masih baru kan dia belum begitu memahami ya kondisi dan situasi apa namanya organisasi yang ada gitu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu variabel pribadi. Nah, variabel pribadi ini lebih kepada mungkin kaitannya karakter pribadi seseorang. Jadi teman-teman tidak jarang misalkan ketika ketemu orang, itu bisa aja ya, mungkin dari suara, ekspresi wajah, atau mungkin kesan sederhana aja bisa aja teman-teman, saya ketika ketemu X misalkan, udah nggak enak aja gitu feelingnya mungkin ya. Kadang-kadang ada rasa-rasa mungkin hal kecil atau apa gitu yang membuat kita nggak suka. Hal-hal kecil itulah yang apa adalah bisa dikatakan konflik. Bisa itu kepribadian atau emosi, nilai itu juga bisa itu lebih jauh ya kayak lebih jauh kalau misalkan mungkin tadi yang itu kayak kalau kemarin kita bahas terkait yang ini ya apa namanya perbedaan di luar itu kan mungkin lebih ke fisikal ya kaitannya hal-hal yang mungkin secara fisik yang membuat kita nggak suka misalkan kenapa sih orang itu misalkan ya apa nggak nggak cuci tangan misalkan karena kita di masa pandemi ya hal-hal karakter-karakter kecil yang bikin kita tahu sendiri kan kondisi pandemi kenapa sih enggak apa namanya hal-hal yang dilakukan kecil aja bisa bikin kita agak mungkin ya kenapa sih orang itu misalkan bersin-bersin ketika kondisi kayak gini kan orang tuh kadang-kadang udah negatif thinking gitu loh ketika ada yang mungkin batuk atau bersin atau apa karena kan kondisi juga. Nah, hal-hal kecil kayak gitu, karakter-karakter kecil gitu bisa aja. Kalau mungkin lebih jauh kita lihat variabel pribadi itu ke level kayak kepribadian, emosi dan nilai itu kita agak lebih jauh kalau di sini. Kalau kita bahas terkait kepribadian
ini biasanya tadi ya kayak kita dicontohkan sama Mbak Dea tadi ya, kebetulan ada yang kebetulan Bu, saya agak ada yang introvert, atau mungkin ada karakter teman kan biasanya ada pasangan ya, introvert, ada ekstrovert. Tidak jarang biasanya agak sedikit berbeda. Kalau introvert ini lebih kepada dia lebih suka ya menginternalisasi, lebih ke internal, nggak suka terlalu berinteraksi. Sedangkan kalau yang ekstrovert ini malah suka ya, mungkin di forum gitu, ketemu teman-teman yang lain gitu, biasanya lebih suka ya. Beda kepribadian kadang-kadang menimbulkan ya sedikit konflik. Nah, ada juga yang kita bisa contohkan dengan emosi. Nah, emosi ini juga ini bisa lebih parah ya mungkin ya. Kalau emosi kaitannya misalkan kebetulan di rumah ada hal-hal yang bikin mungkin teman-teman senewen atau saya sendiri mungkin misalkan kadang-kadang kalau di rumah kebetulan kita ada kelas pagi misalkan atau ya pokoknya ada kegiatan pagi buru-buru. Nah, kebetulan listrik atau airnya mati. Di sana kita padahal butuh pagi-pagi tuh misalkan butuh air, butuh listrik untuk pagi misalkan untuk nyalain apa air atau mungkin harus cuci baju kebetulan mesin cucinya mati karena listriknya mati. Pokoknya ada permasalahan-permasalahan di rumah misalkan yang bikin kita kadang-kadang ada rasa emosi ya. Ataupun senewan gitulah ya, ketika mungkin teman-teman pas di kelas atau di kantor kebetulan tadi masih bawa perasaan emosi tadi, jadi kebetulan nanti di kantor atau di kelas ada semacam diskusi atau rapat, nah rasa emosi tadi masih terbawa. Nah di sana kadang-kadang ketika teman-teman mungkin di dalam diskusi kan harapannya bisa memberikan kesempatan ya untuk semuanya bisa menyampaikan pendapat dengan baik dan tidak saling apa ya istilahnya memberikan pressure ya kepada yang rekan-rekan yang lain. Nah, kadang-kadang ada emosi yang kita bawa tadi dari rumah misalkan. Nah, kadang-kadang hal itu bisa menimbulkan ketegangan juga ketika kita berdiskusi ke bawah-bawah gitu loh maksudnya. Emosi ini juga sangat bisa berpengaruh ya kadang-kadang up and down-nya itu juga kadang-kadang nggak selalu ya. Kemudian nilai di sini tidak jarang ini ya bisa lebih tinggi juga karena kan kita beda preferensi ya kadang-kadang. Mungkin ada teman-teman yang ini ya apa namanya ada yang tipikalisnya misalkan nilai-nilai yang semacam nilai itu kan kita kemarin bahas bahwa itu kepercayaan sesuatu hal yang dianggap baik ya. Di sana nilai yang mungkin ada rekan-rekan kita yang menjunjung nilai di mana apa namanya kejujuran itu misalkan satu konsep kejujuran itu baik ya bahwa di sana kalau misalkan apa namanya melakukan segala sesuatunya atau mungkin di dalam tim kelompok itu ya kita apa adanya jujur gitu. Nah ada pula di dalam kelompok tersebut yang mungkin enggak terlalu ini ya, mungkin tidak begitu, apa ya, kurang peduli, dalam kaitannya kejujuran, terlalu masa bodoh misalkan. Nah, kadang-kadang ada preferensi. Jadi ketika mungkin harapannya misalkan kebetulan kaitannya uang, apalagi misalkan ya, di dalam organisasi kebetulan kaitannya uang, yang masa bodoh tadi itu menjabat misalkan jadi, salah satu bendahara misalkan. Nah, di sana kan diminta, apa namanya ya, kejujuran atau transparansi ya kalau kita ngomong soal duit ya. Teman-teman harus menyampaikan, semua, misalkan kita dari masuknya uang berapa, nah harus ada, rinciannya. Dia harus, apa namanya, memberikan report atau laporan pengeluarannya, belanjanya berapa. Sedangkan yang dengan konsep yang dia tidak peduli dengan kejujuran, tidak jarang mungkin dia lalai atau lupa ada, belanja yang belum dicatatkan. Kemudian dia, "Ya udahlah nggak apa-apa," udah di sana ada pertanggungjawaban ketika harus apa namanya, disampaikan di dalam organisasi. Nah, orang yang mungkin berbeda preferensi, yang satunya dia apa, punya apa ya, keyakinan bahwa kejujuran itu penting, yang satunya enggak, kan di sana ada sesuatu hal yang bertentangan ya. Apalagi kaitannya kalau uang itu kan sangat ini ya, riskan, bisa menimbulkan konflik ya, hanya karena masalah uang gitu. Itu. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang bisa memberi contoh kaitannya struktur sama variabel pribadi? Ada dari teman-teman? Contoh-contoh, kalau konflik mungkin teman-teman sering ini ya, apa, berkaitan di dalam,
kehidupan sosial ya. Jadi kita sering ketemu gitu ya. Jadi mungkin lebih mudah di teman-teman untuk menangkap contoh-contohnya. Kalau yang kemarin kebetulan politik di dalam organisasi ya. Jadi kadang-kadang nggak kita membentuk relasi. Jadi mungkin teman-teman kurang familiar kaitannya karena bahasanya aja sih politik, tapi di situ poin penekanannya adalah bagaimana kita membentuk kayak semacam koalisi atau kita membentuk relasi saja sih di dalam organisasi gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Kita masuk di proses konflik tahap yang kedua. Di sini ada kesadaran dan personalisasi ya. Jika kondisi yang disebutkan di tahap 1 ini berdampak negatif untuk salah satu pihak, maka ada pertentangan atau ketidakcocokan tadi akan diaktualisasi di tahap kedua. Di tahap kedua nanti kita akan kenal dengan istilah ada konsep perceived konflik atau konflik yang dirasakan. Di sini adalah kesadaran satu atau lebih pihak tentang adanya kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Kemudian ada konsep felt konflik atau merasakan konflik, di mana keterlibatan emosional dalam konflik yang bisa menciptakan kecemasan, ketegangan atau frustrasi. Nah, di dalam perselisihan ini kemudian di dalam perselisihan itu perselisihan bisa dipersonalisasi atau disesuaikan. Ini biasanya ketika si individu mulai ada keterlibatan emosional ya, baik itu ada ketegangan, kecemasan atau frustrasi. Jadi ketika konflik itu dirasakan, jadi biasanya mungkin sudah ada ya merasakan bahwa mungkin ketika mungkin umumnya ketika kita diskusi mungkin ya atau mungkin musyawarah kadang-kadang kan ada ya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di situ tidak jarang kadang-kadang kita udah dapat feeling ya bahwa ada mungkin ya kubu yang berbeda dengan gambaran persepsi yang diusung masing-masing ya. Di sana sudah kita ada mungkin rasa mungkin ada konflik di sana ketika mungkin dia membawakan pro dan kontra masing-masing ya. Nah, di sana nanti bisa kalau kita masuk ke felt konflik dari kita sadar itu ada konflik. Nah, di sana kita udah masuk keterlibatan fungsional. Kadang-kadang gini, perseteruan atau perselisihan secara konflik tadi sudah masuk kepada mungkin bisa ke ini ya, level ketegangan atau permusuhan. Jadi sudah lebih meruncing di mana perbedaan pro dan kontra tadi sangat signifikan. Bisa membagi suatu kelompok ya dalam satu segmen-segmen tertentu, segmentasi jadi terpecah. Jadi kamu atau saya gitu. Jadi ada gap di sana, ada perbedaan yang bisa memicu permusuhan, ketegangan tidak jarang. Istilahnya karena tidak berujung ya, belum mencapai suatu kata sepakat, tidak jarang ada ketegangan. Nah, kadang-kadang ini ya, kalau mungkin yang orangnya mungkin peka gitu, gampang feeling gitu, cepet ngerasa gitu, mungkin dia ini ya bisa agak mungkin yang orangnya gampang ini ya mungkin agak tertekan juga ya karena kan kelompoknya terbagi menjadi dua misalkan atau organisasinya terbagi menjadi dua kubu atau berapa kubu yang tidak cocok gitu. Kadang-kadang bisa menimbulkan kecemasan, ketegangan atau frustrasi ya tidak jarang ketika pro dan kontra tadi meruncing menjadi sesuatu hal yang tidak baik lah istilahnya mulai disfungsional di sana. Kemudian masuk ke tahap 3. Di sini ada niatan. Niatan adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Ada 5 niat penanganan konflik di sini. Yang pertama bersaing, asertif dan tidak kooperatif. Nah, di sini ketika ada satu orang berusaha untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Nah, di sini karena dia milih dirinya sendiri tanpa memperdulikan dampaknya kepada pihak lain dalam konflik. Jadi di sini ya saya, pendapat saya, orang lain ya terserah gitu. Nah, di sana udah individualistisnya cukup tinggi ya di sana. Nah, ketika di dalam suatu organisasi di sini tentunya akan ini ya menimbulkan konflik ya. Kemudian ada berkolaborasi.
kalau niat penangannya tadi kan masih dalam satu ya, jadi kurang bersaing ini masih kurang ini ya, masih bisa menimbulkan konflik karena cuma di sisi individu itu saja. Kalau berkolaborasi di sini sudah mulai membaik karena asertif dan kooperatif. Kalau yang tadi tidak kooperatif ya, di mana ya hanya kepentingan dia sendiri. Kalau di sini sudah kooperatif, berarti mulai terbuka. Ketika pihak-pihak yang berkonflik masing-masing ingin memuaskan kepentingan semua pihak, di sini sudah mulai baik yang mengakomodir semua pihak dan bekerja sama, kemudian mencari hasil yang saling menguntungkan. Di sini sudah mulai positif. Dalam berkolaborasi, pihak-pihak yang bermaksud untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mengklarifikasi perbedaan dan mencoba menemukan solusi bersama. Nah, di sini sudah mulai melakukan tindakan kolaborasi. Di sini sudah baik berkolaborasi, di mana memberikan peluang untuk rekan-rekan yang lain untuk bisa saling kita bersama-sama ya, bekerja mencari solusi yang terbaik. Kemudian kita masuk ke menghindari, tidak tegas dan tidak kooperatif. Di sini turun lagi juga, tidak baik ini juga. Di mana menarik diri ya, mencoba mengabaikan konflik dan menjauh dari orang lain. Nah, di sini biasanya mungkin teman-teman kayak menghindari ini sebenarnya diam itu kalau menurut saya juga bisa sih. Diam itu juga menarik diri karena diam itu kan tidak kooperatif juga. Diam itu kita nggak tahu maksudnya. Apakah dia paham dengan diskusi atau kasusnya, ataukah dia sendiri tidak tertarik dengan kasusnya, ataukah dia tidak punya solusi juga bisa. Nah, gitu loh. Diam itu juga salah satu bentuk menurut saya menarik diri, di mana ketidakjelasan posisi orang tersebut, apakah dia mengabaikan ataukah menjauhi kan tidak jelas di situ. Nah, itu bisa saya kategorikan menghindari ya. Kemudian akomodatif di sini tidak tegas dan kooperatif. Bersedia untuk menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingan sendiri, berkorban untuk menjaga hubungan, mendukung opini orang lain meskipun ragu-ragu. Nah, di akomodatif di sini sudah bagus ya levelnya karena kooperatif di mana membuka peluang untuk mengakomodir ya saran atau mungkin pendapat dari rekan-rekan yang lain. Di sini sudah bisa berusaha membangun ini ya, langkah untuk berkolaborasi. Tetapi jeleknya tidak tegas di sini karena akomodatif itu tidak tegas, di mana kadang-kadang gini, oke kita bisa mendukung pendapat yang lain. Nah, kadang-kadang tapi kita sendiri, misalkan ada teman-teman yang mengajukan pendapat, kita cuman kayak, mungkin teman-teman bisa katakan kayak air mengalir ya. Jadi kita cuma ngikut, mungkin di sana ada suara terbanyak ya kadang-kadang teman-teman. Misalkan kita di dalam diskusi kebetulan ada suara terbanyak, misalkan untuk memilih pilihan yang kaitannya pendapat yang pertama atau yang kedua. Nah, dengan kadang-kadang kita sendiri nggak paham itu alasan pendapatnya kenapa gitu. Kita cuman mengikuti suara terbanyak. Nah, di sanalah ada kondisi tidak tegas tapi kooperatif. Kita kooperatif ya, kita ikut maksudnya mau berdiskusi, maksudnya kita mengikuti memberikan berkolaborasi dengan yang lain di mana tapi di diri kita sendiri kadang-kadang kita nggak tahu opini itu dasarnya kenapa, kita nggak terlalu paham, kita ragu-ragu jadi cuman ngikut aja. Nah, disitulah bisa kita katakan tidak tegas dan kooperatif atau akomodatif. Kemudian ada di niat yang kelima di sini kompromi mid-range. Pada ketegasan dan kooperatif, di dalam kompromi tidak ada pemenang ataupun pecundang. Sebaliknya ada kemauan untuk merasionalisasi objek konflik dan menerima solusi untuk kepentingan kedua belah pihak. Nah, disinilah level yang terbaik, di mana tadinya ya, yang tadinya kurang sedikit ya tadi akomodatif ya. Jadi di sana sudah berkolaboratif, di sini berarti dia sudah berkolaboratif, menerima semua merasionalisasi ya. Nah, di sini merasionalisasi berarti menghubungkan dengan rasional kita masing-masing. Jadi kita nggak hanya setuju dengan pendapat orang lain atau memberikan kesempatan untuk orang lain berpendapat. Nah, kemudian kita misalkan kebetulan itu solusinya lebih baik, kita setuju, tetapi kita juga merasionalkan. Oh, secara rasional benar juga ya pendapatnya. Jadi kita memahami argumen-argumen yang diajukan orang lain tersebut, kalau emang itu lebih baik kita juga pahami.
bahwa kita paham secara rasional atau kita rasionalisasikan hal itu ternyata secara rasional lebih baik. Jadi kita bisa menerima, tetapi kita juga paham bagaimana alasan atau argumennya. Kemudian tahap 4 di sini perilaku. Perilaku mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak yang berkonflik ya. Nah, di sini biasanya upaya terbuka untuk menerapkan niat mereka sendiri. Nah, di sini sudah ada semacam apa ya tindakannya ya, tidak hanya sebatas ini ya, lebih jauh di cover dalam suatu interaksi dinamis ya. Di sini kadang-kadang ada di dalam konflik ini kan ini ya, kalau misalkan ada perdebatan ya, kalau misalkan Anda menuntut saya menanggapi dengan berdebat, Anda mengancam saya mengancam Anda kembali. Jadi ada semacam timbal balik ya, feedbacknya ketika ada satu tindakan, ada tindakan lain yang apa namanya sebagai apa feedback ya atau tanggapan gitu. Nah di sini kaitannya di dalam tahap 4 perilaku ada konsep konflik manajemen atau manajemen konflik. Di sini penggunaan teknik resolusi atau stimulasi untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. Jadi sesuai namanya ya, manajemen konflik ya, bagaimana kita bisa berusaha mengelola si konflik itu supaya bisa masih termanage, masih nggak lepas kontrol sampai ke disfungsional gitu loh, masih bisa kita kelola. Di sini ada teknik resolusi konflik. Yang pertama, pemecahan masalah, problem solving ya, pertemuan tatap muka untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan melalui diskusi tatap muka ya. Sebenarnya mungkin karena kita kembalikan di kondisi ya, untuk tatap muka atau tidak masalah sebenarnya. Tetapi lebih kepada bagaimana penyelesaian masalah. Kalau untuk tatap muka atau tidak kan kita bisa pakai platform yang tetap bisa berkomunikasi ya, kayak kita pakai video conference itu juga tetap kita bisa melakukan problem solving ya, meskipun mungkin hanya platformnya elektronik ya, beda gitu. Kemudian ada superordinate goal, menciptakan tujuan bersama. Kemudian teknik resolusi konflik, penghindaran, avoidance. Di sini kita menarik diri atau menekan konflik. Mungkin bisa juga ya diam atau mungkin tidak peduli ya ketika ada konflik ya kadang-kadang. Kemudian ada smoothing. Nah, smoothing di sini bukan kayak yang apa meluruskan ini ya. Hampir sama sih konsepnya. Smoothing di sini mengecilkan perbedaan sambil menekan kepentingan bersama antara pihak yang berkonflik ya. Nah, di sini mencoba apa namanya kita berusaha agar mencari kesesuaian ya, di mana agar menghindarkan diri dari perbedaan. Kadang-kadang kan perbedaan itu bisa menimbulkan konflik ya, di mana kita coba mencari mengecilkan perbedaan, jadi kita mencari kesesuaiannya. Kemudian kompromi, ada kemauan untuk merasionalisasi objek konflik dan menerima solusi untuk kepentingan kedua belah pihak. Kita berkompromi ya, merasionalisasikan mungkin pendapat atau argumennya sehingga bisa diterima solusi yang terbaik gitu. Kemudian perintah otoratif atau authoritative command di sini memberikan manajemen keleluasaan untuk menggunakan kewenangan formalnya untuk menyelesaikan konflik. Kemudian berkomunikasi. Mungkin di sini ketika kita ada konflik misalkan di dalam baik itu ini mungkin bisa kita katakan misalkan kita kebetulan di ranah perkuliahan misalkan di sini kayak kalau di kampus misalkan ada ini ya teman-teman mengajukan pergantian dosen pembimbing TA misalkan karena ada mungkin ketidakcocokan mungkin ya dengan dosen tersebut misalkan gitu aja sih. Nah, di sana kadang-kadang ada menimbulkan konflik. Nah, di sana baiknya biasanya nanti bukan manajemen dari kampus tetapi nanti dari prodi biasanya kita nanti diarahkan untuk nanti ada pihak perwakilan dari prodi dari atasan, jadi bukan ke dosennya langsung, tetapi nanti ada atasan, baik itu nanti ada bagian kurikulum atau nanti akademik nanti akan membantu apa namanya menentukan preferensi dosen mana yang lebih sesuai misalkan, karena mungkin ditentukan dosen awalnya kurang pas atau mungkin ada konflik. Nah, di sana agar
tidak langsung menimbulkan crash kalau misalkan antar dosen gitu. Nah, biasanya kita mengambilnya dari atasan. Apakah itu mungkin dari pihak Kaprodi atau mungkin dari pihak nanti yang bagian kurikulum nanti akan membantu menjembatani aspirasi mahasiswa untuk mungkin dipilihkan mana yang lebih bersesuaian gitu. Biasanya seperti itu. Atau mungkin kaitannya ini ya, kalau misalkan di pekerjaan nanti ada pihak manajemen. Kalau mungkin ada antar karyawan gitu, ada yang berseteru, biasanya harusnya kalau di level manajemen atau mungkin orang SDM ya, sumber daya atau HR, nah di sana HR, nah biasanya mereka ini ya, punya kewenangan formal untuk membantu, di mana harapannya mereka juga netral. Oke, saya lanjutkan di tahap 5. Ini ada hasil. Nah, di sini interaksi, aksi dan reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik ya, menciptakan konsekuensi. Hasil ini mungkin bisa meningkatkan kinerja kelompok dan disfungsi. Nah, di sini ada 2 ya, tadi kita kenal bahwa ada yang fungsional, ada yang disfungsional hasilnya. Tapi harapannya tentunya fungsional ya, di mana nanti akan mendukung kinerja kelompok, bukan malah disfungsional, memecah-mecah yang tidak ada hasil atau tidak berujung ya. Nah, untuk mengelola konflik di sini kita lebih fokuskan untuk konflik yang fungsional. Yang pertama, salah satu kunci untuk meminimalkan konflik kontraproduktif adalah mengenali ketika memang ada ketidaksepakatan. Jadi, ketika memang sudah ada ya ketidaksepakatan, sebaiknya kita sudah aware, sudah tahu, oh ini bisa ya memunculkan konflik. Kemudian pendekatan lain adalah meminta kelompok yang berlawanan untuk memilih bagian dari solusi yang paling penting, memfokuskan bagaimana masing-masing pihak memenuhi kebutuhan utamanya. Tidak jarang ini ya kalau berkonflik itu tentunya punya argumen masing-masing ya. Tetapi di sini kita kembalikan lagi fokus tujuan utamanya untuk misalkan diskusi ataupun rapat ini apa sih gitu. Kita tekankan kembali agar kita kembali ke tujuan utama. Ini kan untuk kepentingan bersama, untuk kelompok. Jadi kita luruskan lagi kepentingannya supaya mereka juga lebih ini ya paham bahwa itu bukan untuk intensi pribadi ya, personal sendiri. Kemudian ketiga, kelompok yang menyelesaikan konflik berhasil mendiskusikan perbedaan pendapat secara terbuka dan siap mengelola konflik bila muncul. Nah, di sini sudah bagus. Ketika mungkin tadi sudah paham, biasanya meskipun ada muncul konflik, kita tetap diskusinya bisa baik ya. Meskipun masing-masing menyampaikan pendapat secara terbuka, tetapi kita intention atau niatnya itu kan sebenarnya mencari langkah terbaik, solusi terbaik. Bukan untuk memilih memang ya mencari solusi terbaik, tapi bukan mengartikan siapa yang lebih dominan dari siapa gitu. Bukan seperti itu gitu. Bukan masalah seperti itu, tapi bagaimana kita mencari solusi terbaik, biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita bisa berdiskusi dengan baik, nah nanti harapannya meskipun nanti ada konflik, kita bisa mengelolanya juga dengan baik karena kita sudah satu tujuan bahwa di sini forum ini misalkan forum diskusi ini ditunjukkan untuk mencari penyelesaian, bukan malah menambah masalah gitu. Jadi udah ada penekanan ketika teman-teman di dalam kelompok, baik itu hima ataupun tim. Nah, di sana teman-teman tekankan lagi tujuan kita berkelompok atau membentuk tim ataupun mencari solusi ini tuh maksudnya ini loh, bukan malah untuk kepentingan pribadi masing-masing. Kemudian keempat, manajer perlu menekankan kepentingan bersama dalam menyelesaikan konflik sehingga kelompok yang tidak setuju satu sama lain tidak terlalu mengakar ya. Kadang-kadang bisa mengambil konflik secara pribadi. Dan di sini ada perlu ya, ada diperlukannya salah satu pihak ya, baik itu mungkin manajer atau mungkin kalau di kantor saya bicara prodi ada atasan, mungkin kalau teman-teman nanti kalau di HIMA kayak pendamping ya nanti kaitannya ya, pendamping ya dari kalau kemarin itu saya dapat informasi itu jadi istilah dosen yang nanti membantu kaitannya kemahasiswaan. Nah, di sana kan bisa memberikan arahan. Nah, di sanalah beliau-beliau yang nanti memberikan gambaran ya.
yang nantinya meluruskan kembali kalau misalkan ada permasalahan. Nah, disinilah. Jadi kalau misalkan ada konflik, ketidakcocokan, bisa diluruskan agar tidak semakin mengakar kepada secara pribadi ya, rasa tidak suka secara pribadi gitu. Nah, di sini kita masuk ke negosiasi. Nah, negosiasi ini ya. Negosiasi dilakukan. Nah, di sini tadi kita bahas konflik, kita masuk ke yang pembahasan terkait negosiasi. Negosiasi ini adalah ketika dua atau lebih pihak berdialog menyelesaikan pertanyaan atau membagi sumber daya. Biasanya ini ya untuk mencapai kondisi kesamaan atau konsensi. Biasanya di sini ini ya kita ada harapan bahwa semua pihak ingin mencapai hasil terbaik untuk menghindari tadi konflik, perselisihan atau pertengkaran. Disinilah ada negosiasi. Nah, negosiasi contohnya ini ya biasanya rata-rata ada ini ya, kalau antara negosiasi atau bargaining, tawar menawar, istilahnya hampir mirip. Mungkin teman-teman ada yang bisa mencontohkan negosiasi itu seperti apa? Silahkan. Ada, biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk, ada negosiasi seperti apa? Ada? Ini bisa kita pakai istilah tawar-menawar juga boleh loh. Negosiasi. Ada yang bisa mencontohkan negosiasi seperti apa? Oh iya, ini presensinya. Sebentar ya, saya ini dulu ya. Biar nggak terlalu. Silahkan. Ini silahkan ya kalau mau scan. Sebentar ya Mbak, bentar tak ini dulu. Share. Kalau ada pakai link, silahkan ini linknya. Kalau misalkan dari screen, silahkan ya. Kalau yang pakai handphone mungkin bisa langsung dari layar saya. Ada Mbak, silahkan untuk negosiasi seperti apa? Tawar-menawar boleh. Silahkan. Mbak siapa nih? Firda. Oke Mbak Firda, silahkan. Saya ambil contoh, jadi ada sebuah kayak franchise makanan. Dia itu punya, dia tuh sewa tempat sama dia tuh sewa tempat yang bisa buat tempat tempat makan utamanya sama buat gudang. Nah, tapi kalau misalkan jadi dia sewa 2 tempat. Nah, untuk meminimal biaya buat biaya yang sewa gudangnya, dia itu negosiasi sama franchise minuman biar nanti yang sewa biaya sewa yang gudang itu bisa teringankan oleh adanya biaya yang dibayarkan dari franchise minuman ke franchise makanan tersebut. Jadi nanti di gudang tersebut bagian depan digunakan untuk franchise minuman, yang bagian belakang ya? untuk gudang yang franchise makanan. Oke, di ada tawar menawar ya di sana ya. Iya, betul. antara yang punya franchise makanan sama franchise minumannya. Oke, menarik. Silakan ya Mbak Firda, nama sama NIM-nya ya di chat ya, tolong ya. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, di sini sama ya, mungkin ada tawar menawar di sini. Kebetulan contohnya ini, kalau di saya negosiasi gaji sama tawar menawar mobil nih, bisa negosiasi gaji itu teman-teman ketika nanti mungkin akan melamar pekerjaan biasanya ditanyain gajinya berapa. Nah, di sana teman-teman pasti diajak negosiasi. Kebetulan ini contohnya ada negosiasi juga dari Mbak Firda tadi bahwa ini mau sewa ya, antara yang nyewa dengan nanti tenan atau calon penyewa sama ini ya, ada negosiasi tadi terkait mau pinjam ya, menyewa, mau apakah jadi di gudang sama yang satunya tadi ya. Jadi ada proses tawar menawar di sana, di dalamnya. Betul sekali sih, betul. Negosiasi kita sering ketemu ya di apa aja gitu ya, macam-macam. Mungkin ada yang lain? Nanti masih ada sih, apa-apa. Ada yang lain? Belum, saya lanjut dulu ya. Oke, di sini ada di dalam negosiasi ada strategi perundingan, tawar-menawar, bargaining strategies. Di sini ada tawar-menawar distributif
Nah, di distributif di sini negosiasi berupaya membagi sejumlah sumber daya tetap. Jadi ada situasi kondisi menang dan kalah. Jadi biasanya kompetitif ya di sini. Solusi akhir mungkin kalau diistilahkan pemenang, dia hasilnya lebih banyak. Kalau yang kalah itu biasanya hasilnya lebih sedikit. Nah, di sini bisa diistilahkan menang kalah atau zero sum. Banyak kemenangan harus diimbangi dengan kerugian. Nah, di situ mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh di mana ada yang menang, ada yang kalah gitu. Kalau kita nego atau tawar-menawar gitu, ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh. Apakah ada? Bu. Silakan. Ini Mbak siapa? Anita, Bu. Oke, Mbak Anita. Silakan. Itu mungkin pada suatu pasar, contohnya kita menawar suatu baju, terus si penjual memberikan harganya dan kita menawarnya. Terus nanti di situ kita membuat satu keputusan untuk membayar harganya ini di yang menang, contohnya si penjual menerima nego dari si pembeli, seperti itu. Oke, menarik. Oke, Mbak Anita silahkan ya nama sama NIM-nya ya. Nah, di sini terima kasih ya. Jadi benar yang disampaikan Mbak Anita tadi bahwa ini ya, contohnya kalau misalkan kita lagi tadi tawar-menawar baju. Nah, di sini mungkin saya agak tambahkan sedikit penekanannya, ada menang kalah di sini. Jadi ketika misalkan kita tawar-menawar, kebetulan tadi misalkan baju, kebetulan kalau misalkan di sini ya, saya contohkan di sini. Aduh, maaf. Nah, di sini kalau zero sum atau ada menang kalah, jadi kalau di sini saya contohkan mobil ya. Jadi baju, jadi kita tawar-menawar, itu kan biasanya penjual itu kan sudah menentukan harga. Kalau menang, misalkan kebetulan ini harga yang ditentukan si penjual, kita ngikut harganya yang ditentukan penjual. Nah, disitulah kita biasanya diistilahkan kita dapat lebih sedikit ya. Jadi misalkan si penjual minta bajunya itu harganya 100.000. Nah, kita nawar 90.000 atau 80.000. Kita nggak dapat. Alhasil kita menggunakan harga si penjual. Kan yang menang si penjual dengan harga yang dia bawa 100.000. Itu di situ. Sedangkan harga yang kita tawarkan kan 80 atau 90.000. Kita yang kalah kan akhirnya kita bayarnya 100.000 karena berarti nilai yang menang ada di penjual dan pembelinya ada yang kalah ya karena kita ngikut akhirnya bayarnya 100.000 di sana ada kondisi menang kalah. Kebetulan di sini saya contohkan sama aja ya mobil atau apapun gitu. Jadi kadang-kadang ada ya kalau kita nego harga gitu kita ngikut sama penjualnya. Disitulah kita kondisi bisa dikatakan kita kalah ya yang menang penjualnya gitu di sana. Atau mungkin kalau misalkan kita tadi kayak Mbak Anita tadi kebetulan kita nawar tapi nawarnya kita dapat misalkan harganya tadi bajunya akhirnya kita nawar 80 atau 90.000 katakanlah kita set harganya 90.000 lah nggak bisa jauh-jauh kita nawar 90.000 si penjual melepas harga di 90.000 ya 80-nya nggak usah dilihat deh harganya kita nawar set asli kita minta 90.000 dan penjual dari harga 100.000 turun ke 90.000 sesuai mau kita berarti di sanalah kita yang menang bahwa dia akhirnya mengikuti kita punya nilai lebih dari penjual. Nah, disitulah menang kalahnya di situ sih ada penekanan tambahannya aja gitu. Hampir sama dengan yang disampaikan Mbak Anita. Oke. Kita lanjut dulu. Ada yang kedua, tawar-menawar integratif. Di tawar-menawar integratif di sini kondisinya sama-sama untung ya di sini. Harapannya karena kalau di sini menciptakan ini ya hubungan jangka panjang. Jadi semua pihak harapannya sama-sama solusi terbaik ya. Semuanya sama-sama menguntungkan atau teman-teman kenal dengan win-win solution. Nah, win-win solution ada di sini sih. Di tawar-menawar integrative bargaining. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan contoh untuk bisa sama-sama untung itu di mana? Ada dari teman-teman contohnya? Kondisi yang bukan menang kalah ya, tapi semuanya dapatnya sama gitu. Apakah ada? Mungkin dari teman-teman mahasiswa dari kelas B ada? Kalau belum saya lanjut dulu ya. Berarti ketika sama-sama
untung di sini mungkin saya contohkan kompromi setara ya. Kompromi setara ini ketika kedua belah pihak menyerahkan jumlah yang sama atau adil ya. Jadi di sini misalkan sebenarnya ini kan kebetulan harga ya, dari harga hampir sama tadi. Kebetulan kalau ini furniture ini harganya $3.000. Kebetulan si pelanggan nawarnya 2.800. Nah, karena dia maksudnya separuh-separuh teman-teman. Di sini kan ada range jarak 200 ya, dengan harga yang kita minta 200. Nah, dia minta penjualnya kan 3.000. Ada 200 di situ maksudnya dibagi dua. Jadi sama-sama untung, maksudnya saya dari segi saya yang nawar, saya sebenarnya mintanya 2.800, tetapi karena berunding biar sama-sama ya udahlah bagi hasil, saya ambil 29 ya. Kemudian si penjualnya oke, 2.900 nggak apa-apa deh. Dia juga nuruninnya sama 100. Nah, di situ ada nilai secara matematis mungkin teman-teman bisa lihat ya, dapat 100-100 gitu loh. Memang sih yang dapat duit memang dari penjual, tetapi di situ biar membagi keuntungannya maksudnya. Atau mungkin yang gampang kayak gini. Kemarin ya, kalau contoh sederhana kayak kita punya satu jeruk tapi ada 2 orang. Nah, gimana caranya biar sama-sama rata? Ya udah jeruknya dibagi dua, satu dibagi dua gitu. Jadi kayak secara matematis bagaimana semuanya bisa dapat sama gitu. Gitu sih. Nah, di sini ada distributif dan juga integratif. Perbandingannya kalau distributif itu ini get much pie as possible. Jadi kalau distributif tadi ada yang menang, ada yang kalah. Win lose pasti ada yang dapat ini ya, jumlah lebih banyak. Kalau kita ngomong pie atau roti, dia pasti dapat bagiannya lebih besar. Ada yang lebih kecil. Kalau di integratif kita win-win, semua orang pasti dapat jumlah yang sama gitu. Nah, di sini harapannya ketika kita distributif ini nanti di sini pentingnya bahwa ada ini ya, tidak hanya short term hubungan yang dibangun itu nggak cuman sebentar. Jadi kalau kita tawar-menawar di pasar atau di toko gitu kan kita nggak kenal nggak apa-apa ya. Nanti kan belum tentu misalkan ketemu lagi. Tetapi ketika mungkin kita bicara dalam level organisasi atau perusahaan, harapannya kan kita akan membangun mitra. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ya berhubungan sama supplier bahan mentah, misalkan teman-teman kebetulan usaha baju, teman-teman butuh bahan mentah kain. Nah, teman-teman membangun mitra dengan pengusaha kain misalkan. Nah, di sana teman-teman harapannya itu kalau bisa win-win ya, untungnya bisa bagi hasil. Jadi harapannya teman-teman bisa bermitra terus kalau misalkan saling cocok gitu loh. Nggak harus mungkin secara mungkin materi, tetapi kan kalian bisa berbagi keuntungan gitu loh. Dimana ada win-win, kesepakatan yang saling menguntungkan untuk keduanya gitu. Kemudian proses negosiasi di sini yang pertama ada persiapan atau perencanaan, di mana di sini menentukan tujuan dan strategi. Di sini menentukan ada BATNA, best alternative to negotiated agreement. Jadi menentukan alternatif terbaik dari perjanjian yang dinegosiasikan. Kemudian definisi aturan dasar ya, kita menentukan prosedur-prosedurnya negosiasi itu gimana, siapa yang akan bernegosiasi, di mana dilakukan negosiasi, kapan negosiasi akan dilakukan. Nah, di sini ada rinciannya. Kemudian ada klarifikasi atau justifikasi. Nah, di sini nanti bukan kita milih siapa yang lebih baik atau berkonfrontasi ya, tetapi lebih kepada saling menjelaskan. Saya ini loh punya pendapat bahwa pilihan satu itu lebih baik karena argumen saya ini. Jadi dijelaskan. Saya punya dokumen pendukung ini loh yang bisa jadi dasar kenapa saya katakan pilihan satu ini lebih baik dibanding pilihan dua. Jadi kalian lebih kepada mendidik kepada rekan-rekan yang lain mungkin yang tidak setuju. Jadi bagaimana kalian melakukan persuasi, memberikan argumen-argumen yang jelas gitu. Bukan kepada konfrontasi. Saya tuh gini loh. Bukan kayak gitu, tapi jadi kalian memberikan alasan-alasan yang bisa diterima dengan yang lain gitu. Kemudian ada yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Nah, di sini prosesnya ya negosiasi ya. Kita memberi ataupun menerima ya ketika negosiasi ya. Untuk harapannya dicapai kesepakatan yang terbaik. Nah, di sini nanti ada konsensi. Nah, tentunya di sini umum ya ketika diskusi atau negosiasi kita musyawarah gitu ya.
Kemudian ada penutupan atau implementasi closure. Jadi ketika kita nego, tidak jarang biasanya kalau nego levelnya cukup besar, kaitannya misalkan kita tawar-menawar rumah ataupun sewa menyewa, tadi contoh dari teman kita Mbak Anita tadi sewa menyewa biasanya ada kontrak ya. Kalau udah setuju biasanya ditulis dalam dokumen kontrak formal ya. Kalau level mungkin secara finansial duitnya agak besar biasanya ada kontrak, tetapi mungkin kalau sederhana mungkin bisa ya hanya jabat tangan bisa ya kalau untuk kasus-kasus yang tidak terlalu besar. Kemudian di sini ada perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektif individu untuk bernegosiasi. Di sini yang pertama kepribadian atau sifat kepribadian. Nah, di dalam negosiasi personal trait. Nah, di sana kalau diskusi itu biasanya ini ya, ada sifat-sifat kayak keramahan, kepribadian. Nah, ini mempengaruhi ya ketika negosiasi ya. Tadi kita ada teman kita yang menyampaikan bahwa kepribadian Bu ada yang introvert, ekstrovert. Nah, ini ya kalau kita negosiasi biasanya seperti itu ya. Kalau introvert mungkin tidak terbiasa ya ngomong di depan umum, jadi mungkin kadang-kadang agak ini ya nervous gitu ya kalau kita berkomunikasi dengan yang lain. Kalau misalkan yang ekstrovert udah biasa ketemu yang lain malah seneng gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kalau negosiasi. Kemudian suasana hati dan emosi. Nah, tidak jarang kadang-kadang kondisi ya kondisi emosional seseorang berpengaruh ya. Tapi emosi ini bisa positif, bisa negatif. Kalau emosi mungkin tidak baik, kadang-kadang ini ya dibawa-bawa kayak yang tadi yang saya contohkan, lagi emosi, lagi dongkol gitu, nego kan biasanya jadi ke bawah-bawah ya. Jadi kadang-kadang kita memforcing atau memberikan penekanan pada apa namanya keinginan kita. Nah, kalau positif kadang-kadang gini, meskipun emosi tapi emosi itu untuk memberikan penekanan dalam kaitannya ini ekspresi. Ekspresi baik itu positif atau negatif, misalkan untuk menjelaskan argumen. Jadi dia ekspresif, memberikan penekanan kayak aktor itu loh. Jadi bisa kalau misalkan sedih, dia bisa memperlihatkan wajah sedih. Kalau misalkan dia lagi happy, jadi dia bisa kelihatan oh happy padahal orangnya mungkin di rumah lagi ada masalah. Jadi bisa kayak aktor atau aktris gitu ya. Jadi bisa membuat orang lain itu ikut terpengaruh hanya karena dari segi apa namanya suasana hati atau emosi tapi dia bisa menunjukkannya gitu. Kemudian keempat mempengaruhi seberapa efektif ini apa namanya individu dalam bernegosiasi kaitannya budaya. Budaya ini sangat signifikan ya kalau misalkan kita kaitkan perbedaan ya. Kadang-kadang kalau kita negosiasi tentunya biasanya bisa aja ya ketika kita bicara mungkin perusahaannya levelnya internasional, kadang-kadang beda budaya ya. Nah, di sana kita juga perlu memperhatikan budaya masing-masing. Bukan kadang-kadang pastinya membawa budaya masing-masing, tapi di sana bagaimana kita mengakomodir perbedaan ya kadang-kadang. Kayak kalau mungkin kalau Amerika biasanya lebih liberal, memberikan kesempatan mungkin ya untuk semuanya berpendapat. Kalau China mungkin lebih kepada ini ya apa namanya? Dia membangun semacam apa namanya kalau China ini mungkin dengan konsepnya sendiri ya biasanya agak sedikit berbeda membangun koalisi kalau China biasanya. Kemudian kalau yang keempat ini jenis kelamin, perbedaan gender. Nah, di sini ketika kita bernegosiasi biasanya mungkin beda ya antara putra sama putri. Kalau kita bahasakan biasanya kalau putri itu lebih halus ya, kadang-kadang apalagi kalau orang Jawa. Tapi kayak gini kita juga nggak bisa jadi patokan ya, tergantung personal orang masing-masing ya bisa aja putri ataupun putra tergantung kondisi ya. Kadang-kadang kondisi mungkin kestabilan emosi masing-masing juga bisa beda-beda ya. Usia berbagai faktor bisa mempengaruhi ya. Maksudnya gender ini juga tidak selalu sih, tapi bisa juga. Kemudian bernegosiasi dalam konteks sosial, di sini ada kaitannya reputasi ya. Reputasi ini kayak penilaian orang ya. Ketika kita kaitannya di dalam negosiasi, mungkin teman-teman perlu menjadi pertimbangan ini ya biasanya kalau negosiasi ini membangun ini ya fokusnya di sini membangun kepercayaan bagi orang lain. Biasanya fokus-fokus yang diperlihatkan atau karakteristik yang menjadi objek itu adalah perilaku semacam jujur dalam berinteraksi, kemudian kompetensi dan juga integritas biasanya. Ketika menyampaikan pendapat kalau orang itu jujur, punya kompetensi di bidang itu, punya integritas biasanya dia tentunya
reputasinya di hadapan forum atau kelompok, kalau misalkan diskusi tentunya dia akan lebih ini ya, negosiasi itu dia punya kekuatan yang lebih kuat dibandingkan orang-orang yang tidak jujur, kurang berkompeten. Nah, biasanya kurang ya menjadi orang-orang kurang yakin gitu ya ketika di dalam negosiasi. Kemudian kaitannya dengan hubungan di sini ini ya kita membangun hubungan relasi aja sih kalau hubungan tuh. Jadi kalau misalkan negosiator nanti harapannya dia itu punya kompetensi, kejujuran dan integritas ya. Kalau misalkan dikatakan sebagai negosiator, kalau sering berdiskusi harapannya dia ini jujur tidak memihak juga ya. Maksudnya bisa netral gitu. Kemudian kalau yang bernegosiasi, dia tentunya juga bisa menghargai pendapat orang lain. Harapannya ketika kita dihadapkan dengan negosiasi yang lain atau kita berdiskusi bermitra gitu, akan bisa membentuk hubungan jangka panjang. Tuh. Kemudian di sini bernegosiasi dalam konteks sosial, ada negosiasi dengan pihak ketiga. Kadang-kadang ada kita kebuntuan ya. Kalau cuma misalkan kebetulan hanya 2 pihak, nah kita coba menghadirkan pihak ketiga. Ada mediator, arbitrator, dan konsolidator. Kalau mediator di sini dia bertugas ini ya, memfasilitasi solusi dengan menggunakan penalaran, persuasi, dan saran untuk alternatif. Nah, mediator di sini biasanya untuk ini ya, kalau ada sengketa, kemudian negosiasi kerja manajemen. Nah, di sini kalau si negosiator ya negosiator tapi mediator namanya. Dia itu harus netral, tidak koersif. Kemarin kita kenal ya, koersif itu keras ya atau kasar. Jadi harus netral, harusnya halus gitu. Dimana bisa membantu ya sebagai pihak ketiga. Kemudian ada arbitrator. Arbitrator di sini nanti sifatnya ini ya menentukan kesepakatan dia. Tugasnya menentukan kesepakatan, baik itu nanti sukarela, nanti ada diminta memang sukarela dia volunteer ya, secara sukarela membantu atau mungkin wajib di sini ada pihak yang menunjuk kamu di mandat disuruh untuk secara hukum membantu sebagai arbitrator. Nah, di sini membantu menyelesaikan permasalahan. Kalau misalkan arbitrase itu biasanya pasti akan mendapatkan penyelesaian. Hanya saja jeleknya di sini sisi negatifnya kadang-kadang ini ya keras atau mungkin tidak baiknya kalau salah satu pihak di arbitrator ada tendensi support salah satu pihak, di sini mungkin yang kalah nanti akan merasa tidak dapat support ya. Nah, di situ bisa menimbulkan permasalahan atau konflik. Kemudian konsolidator di sini menyediakan hubungan komunikasi antara negosiator dan lawan, tetapi pada praktiknya untuk konsolidator ini lebih dari sekedar saluran komunikasi, termasuk kalau konsolidator dari cari fakta, menafsirkan pesan, membujuk pihak yang berselisih dalam mengembangkan kesepakatan. Nah, di sini lebih banyak dia dari awal mencari fakta pun dia sudah membantu kalau konsolidator. Jadi keterlibatannya lebih jauh di sini. Tidak hanya membantu pada penentuan, tetapi dari awal prosesnya sudah ikut terlibat kalau konsolidator. Kemudian untuk ringkasan pembelajaran kita, biasanya kalau secara umum kita lihat konflik itu bisa kita lihat ada yang destruktif, ada yang ini ya fungsional ya. Kalau fungsional nanti kita konstruktif ya, nanti mendukung kinerja. Kalau yang disfungsional menghambat atau destruktif ya, jadi mengganggu pencapaian pada tujuan. Kalau yang konstruktif nanti tentu merangsang kreativitas, di mana kita dalam forum diskusi, kita open discussion atau FDG tadi semuanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita tetap fokus. Tujuannya apa sih? Kita menentukan ini untuk mencari jalan terbaik, bukan memilih siapa yang lebih dominan gitu. Kemudian negosiasi itu adalah suatu langkah ya untuk mencapai hasil terbaik, untuk menghindari pertengkaran atau perselisihan. Itu bisa kita lakukan dengan negosiasi. Nah, nanti di akhir teman-teman seperti biasa ya ada video kebetulan. Ini kita masih ada 6 menit. Ini saya mau lihat video dulu atau gimana? Atau
mungkin bahas yang kemarin. Kemarin yang kelas ini belum saya bahas ya, yang apa pit stop itu ya. Masih ada 6 menit sih di teman-teman. Sebentar, saya ngecek presensi dulu ya. Silahkan di teman-teman bisa cross check kehadirannya. Sebentar. Semoga sih sudah komplit. Oh, masih ada 8 rekan-rekan yang belum apa namanya presensi. Mungkin ada yang mengalami permasalahan untuk tidak bisa presensi. Silahkan Saya, ya. Bu. Saya, Bu. Oke. Nggak bisa, Bu. Saya ini aja ya, saya panggil ya. Saya panggil aja Iya. ya, yang masalah biar nggak Oke, repot. Bu. Mbak Ambar Visti Hadir, ada? Ibu. Oke, sip. Hadir. Terima kasih. Mbak Dian Septiani ada? Ibu. Oke, terima kasih. Lanjut dulu. Mbak Catherine. Mbak Hadir, Catherine. Bu. Oke, terima kasih. Saya lanjut dulu. Mas Rizkon ada? Mas Rizkon di listnya ada enggak? Sebentar ya. Saya cek dulu. Ada Mas Rizkon ya? Saya presensikan dulu. Mungkin lagi ke toilet atau ada masalah koneksi. Mbak Santa Monica? Ada enggak? Mbak Santa Monica juga belum ya? Atau mungkin ada masalah? Biasanya kayak gitu ya. Kadang-kadang koneksi ya. Oke, saya lanjut dulu. Ada Mbak Denia? Ada Mbak Denia? Di listnya ada enggak? Mbak Denia belum ada ya? Oke, belum ada Mbak Denia. Kita lanjut dulu. Ada Mbak Firda tadi ya, Mbak Firda. Ada kan ya? Hadir, Bu. Ya, tadi sudah menyampaikan sip. Mas Yoga, ada Mas Yoga Widya. Ada enggak di listingnya? Enggak ada ya? Oke, saya refresh dulu ya, ngecek. Ini tinggal 3 menit di teman-teman. Kita mau lihat video atau bahas yang kemarin. Saya ngikut ke teman-teman aja sih. Masih ada ini 3 menit. Nah, masih ada 3 orang yang belum. Mbak Santa Monica, Mbak Denia, sama Mas Yoga Widya. Yang lain sudah masuk hadir. Oke, saya konfirmasi. Mau lihat video ini Bu, atau... Bu. Oh ya, Mas Nurul Ahmad Yoga. Solihin, Bu. Mas? Di bawah. Oke, sudah masuk Mas. Ini sering loh saya tanyain Mas Nurul Ahmad. Apa namanya, kadang-kadang soalnya nggak ini ya. Apa namanya, Iya, sering Bu. nggak kelihatan. Nggak apa-apa, ini aja. Maksudnya gabung aja. Temen ini ya, apa namanya, bukan angkatan bareng ya. Beda angkatan ya mungkin ya. Nggak apa-apa, ikut aja 19, Bu. kadang-kadang. Ikut aja, nggak apa-apa. Oke, Iya, Bu. kadang-kadang kalau ada masalah nanti komunikasi ke saya aja kalau kesulitan, misalkan ada problem untuk LMS atau dan lain sebagainya. Silakan ya. Iya, Bu. Oke, di sini apa namanya, teman-teman mau lihat video atau bahas yang tugas yang pit stop? Saya ngikut aja sih. Masih ada 2 menit sih. Atau udah saya ngikut aja. Kita masih punya waktu 2 menit. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal lihat aja sih video di Office ini sih. Saya tugaskan seperti biasa ya untuk menghubungkan kebetulan kita materinya konflik sama negosiasi. Di sini nanti ada ya kaitannya dengan materi kita. Silakan dihubungkan aspek teman-teman. Ini 2 menit videonya. Nah, ini silakan masih ada 2 menit kita mau kita bahas yang penugasan atau mau lihat video, mau tinggal 1 menit juga sih, nanggung ya. 1 menit. Ada yang ditanyakan mungkin, ini sih ada videonya, cuman takutnya kadang-kadang di teman-teman nggak keluar ini ya, suaranya sih kadang-kadang. Ada mau kemarin tuh yang kelas ini belum saya bahas ya, yang untuk pit stop ya. Pit stop tuh belum ya. Saya lupa, tapi tinggal 1 menit juga sih, nanggung. Mau dibahas nggak? Atau ini aja? Saya juga belum ini ya. Ini yang solusi yang yang ini pit stop. Tapi tinggal 1 menit sih. Silakan teman-teman. Mau dibahas atau tidak? Udah aja, Bu. Oke. Nanggung ya? Iya, Bu. Nanggung kan makanya. Oke, nanggung banget. Sebenarnya mau ngeplay video juga nanggung. Nanti silakan teman-teman akses ada ya. Linknya silakan diakses sendiri ya.
untuk video seperti biasa aja sih. Paling saya cuman minta aspek yang berkaitan atau yang kalian bisa hubungkan dengan materi kita hari ini gitu aja sih. Videonya 2 menit, silakan nanti dicek aja di YouTube gitu. Ada linknya. Materinya sudah ya di LMS ya mungkin bareng kelas A. Itu. Saya kira seperti itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak ya untuk kelas B. Ini sangat saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Keterlibatannya sangat aktif sekali dibandingkan kelas A. Kelas A kemarin ada tapi sedikit, kalau di kelas B di sini alhamdulillah rekan-rekan sangat responsif sekali. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pribadi juga mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak sekali kekurangan ya. Semoga nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Nanti mungkin info yang tanggal 15 nanti kita ngikut aja ya. Saya kira seperti itu. Saya cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, sama-sama. Silahkan ya kalau mau live, saya off-kan dulu record-nya. Kalau teman-teman melanjutkan aktivitas